Halo teman-teman, perkenalkan saya David dari kelas Teknik Mesin 2A dengan NIM 220621401019. Hari ini saya akan membahas tentang pengukuran. Pengertian pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas yang membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Besaran yang dapat digunakan untuk memenuhi syarat-syaratnya yaitu: yang pertama, besaran standar harus dapat didefinisikan secara fisik. Yang kedua, besaran yang digunakan tidak berubah karena waktu. Sedangkan yang ketiga, besaran dapat digunakan sebagai alat pembanding di mana saja di dunia ini. Tujuan pengukuran. Proses pengukuran mempunyai tujuan untuk mengetahui besaran ukuran dari objek atau benda kerja yang diukur, dan juga bertujuan untuk membandingkan sesuatu yang satu ukuran tapi serupa. Pengukuran linear langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang mana hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala yang telah dikalibrasi terhadap alat ukur tersebut. Misalnya, mengukur diameter poros dengan mistar sorong dan mengukur panjang lubang dengan mikrometer kedalaman. Pengukuran langsung, contoh salah satu alatnya adalah jangka sorong. Fungsi jangka sorong adalah mengukur ketebalan benda. Cara mengukurnya juga sangat mudah. Anda hanya perlu menggeser jangka sorong hingga mengapit benda tersebut. Setelah itu Anda bisa melihat ketebalan dari angka yang tertera. Yang kedua, memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah tertentu. Bagian jangka sorong yang digunakan adalah ekor kaliper pada jangka sorong. Yang ketiga, mengukur panjang serta lebar suatu benda dengan cara sama seperti mengukur ketebalan benda, yakni hanya dengan perlu menggeser sisi jangka sorong hingga menjepit benda tersebut. Dalam jangka sorong ada beberapa komponen. Yang pertama, rahang dalam. Rahang dalam digunakan untuk mengukur dimensi luar dari benda kerja. Misalnya, seperti diameter luar, panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Bagian ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Yang kedua, rahang luar. Rahang luar ini digunakan untuk mengukur dimensi dalam dari benda kerja. Misalnya seperti diameter dalam dan lebar celah ataupun alur pada suatu benda. Contohnya mengukur diameter dalam cincin, roda gigi, alur pasak, dan lain-lainnya. Bagian ini juga terdiri dari rahang tetap dan rahang geser yang seperti rahang dalam tadi. Yang ketiga adalah ekor atau deep probe. Bagian ekor ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah step pada benda kerja. Misalnya, untuk mengukur kedalaman suatu lubang pada benda kerja ataupun jarak antara bidang yang bertingkat. Selanjutnya yang keempat adalah skala utama dalam satuan milimeter ya. Bagian skala utama dengan satuan milimeter ini digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan milimeter atau mm. Skala ini terletak di bagian bawah dekat rahang dalam. Yang kelima, skala utama. Bagian skala utama dengan satuan ini digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk inci. Skala ini terletak di bagian atas dekat rahang luar. Yang keenam, skala Nonius. Bagian skala Nonius dalam milimeter ini berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan milimeter.
Perlu diingat, tingkat ketelitian jangka sorong dapat dilihat dari skala Noniusnya. Ada yang memiliki ketelitian 0,05 mm, bahkan ada yang memiliki ketelitian 0,02 mm. Yang ketujuh, skala Nonius inci. Bagian skala Nonius dalam inci ini berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan inci. Yang ke-8, skrup pengunci. Skrup pengunci berfungsi untuk menahan rahang geser jangka sorong pada saat proses pengukuran berlangsung agar tetap berada pada posisinya. Jadi, tidak meminimalisir akan adanya tergeser yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Yang ke-9, pengubah atau thumb screw. Pengubah ini berfungsi untuk menggeser skala Nonius pada saat proses pengukuran benda kerja. Bagian ini biasanya disentuh menggunakan ibu jari. Nah, cara membaca jangka sorong ini, yang pertama adalah membaca skala utamanya. Kita lihat contoh nih. 21 mm atau 2,1 cm. Kita lihat garis merahnya, satu garis sebelum angka 0 merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier, persis di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur dalam 21 mm atau 2,1 cm. Terus selanjutnya membaca skala Vernier. Lihat di gambar, terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu satu garis pada skala Vernier. Jadi garis yang di skala utama dengan di skala Nonius itu tegak lurus, nggak ada patah, nggak ada celah, pokoknya dia lurus. Nah, garis lurus itu merupakan angka 3. Kita lihat tuh di gambar 3 pada skala Vernier. Jadi skala Vernier yang terukur ada 0,3 mm atau 0,03 cm. Umumnya lebih banyak orang menggunakan milimeter. Nah, tadi kan 21 mm ditambah dengan skala Noniusnya 0,3 mm. Jadi totalnya adalah 21,3 mm. Begitu teman-teman cara mengukur dan menggunakan jangka sorong. Nah, selanjutnya kita ke alat yang kedua, yaitu micrometer screw. Micrometer screw adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, seperti benda yang berbentuk plat, lembaran, atau diameter kawat, mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Nah, untuk bagian-bagian atau komponen-komponen dalam micrometer screw tidak jauh berbeda dengan jangka sorong, namun hanya bentuknya saja yang sedikit berbeda. Dia tetap memiliki rahang tetap, rahang geser, mulut pengunci agar tidak berubah, skala utama, skala Nonius. Nah, ada tambahan di bagian roda bergigi, bagan, dan selubung luar. Cara membaca micrometer screw adalah yang pertama, baca angka pasti pada skala utama atau garis yang paling dekat dengan skala putar. Nah, kita sudah jepit benda kerja nih. Nah, kita lihat angka yang paling dekat dengan skala putar atau skala Nonius. Terus, carilah angka pada skala Nonius yang berhimpit dengan garis skala utama, lalu dikalikan dengan ketelitiannya. Ingat kan ketelitiannya tadi berapa? 0,01 mm. Nah, setelah kita mendapatkan dua data di skala utama dan di skala Nonius, kita tambahin tuh sebagai hasil pengukuran dari micrometer screw. Contoh di gambar nih.
Yang paling dekat dengan skala putar adalah 4. Itu adalah skala utamanya, SU, 4 mm. Lalu di skala putar yaitu skala Nonius di garis 16 mm. Nah, ingat di skala Nonius kita harus dikalikan dengan 0,01 mm. Jadi, ini ada rumus nih untuk memudahkan kawan-kawan membaca ataupun menghitung mikrometer skru, yaitu SU ditambah dalam kurung SN kali 0,01 mm. Nah, hasil pengukuran jangka sorong ini, mikrometer skru ini, yaitu 4 mm ditambah dalam kurung 16 mm kali 0,01 mm, yaitu hasilnya adalah 4,16 mm. Kita coba lagi nih soal yang kedua sebagai latihan kita ya. Kita lihat bahwa di skala utamanya adalah di 6, tapi jangan lupa di bawahnya ada garis tengahnya, berarti 6,5 mm. Sedangkan di skala Noniusnya tepat berada di angka 34. Di 34 itu jangan lupa kita kalikan dengan 0,01 mm. Setelah itu kita jumlahkan keduanya. Nah, dapat deh hasilnya yaitu 6,84 mm. Nah, untuk melatih keterampilan kawan-kawan, yuk kita kerjain kedua soal ini. Bagi yang sudah dapat, isi di dalam kolom komentar ya. Sekian dari saya, David, untuk membahas pengukuran alat ukur linear langsung. Terima kasih.